lembaga Falakia niki sedaya niku enggak kecuali penasehat. Jadi sedaya niki enggak. Jadi barang anyar sing dereng nate ngambah PCNU niki. Nanti kita silakan ada diprogramkan, dirumuskan di sini semangat di lembaga falak. Lembaga falak itu tidak hanya datang rame-rame di waduk Tanjung Kodok, tapi bagaimana kita mendidik tentang falak itu di sekolah-sekolah. Ini pelajaran yang cukup berat tapi perlu. Ya, untuk kegiatan setelah ta'aruf ini, yang pertama saya pribadi menyatakan optimis dengan adanya ta'aruf ini akan membuka koordinasi antara PC selaku penaung dengan LFNO ini sebagai lembaga yang ada di bawahnya, sehingga nanti ada koordinasi yang lebih bagus, tetap sinergis, sehingga program-program bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah, meskipun pengurusnya ini juga termasuk semuanya baru, orang-orang baru, jumlahnya ada 15 orang. Ya, alhamdulillah tersebar. Ini daerah Pantura ada, daerah tengah ada, daerah selatan juga ada. Untuk rencana ke depan itu ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yaitu yang pertama adalah ya kegiatan rutinitas, yaitu Ru'yatul Hilal untuk bulan-bulan yang umum, yaitu Ramadan, Syawal, sama Dzulhijjah. Itu yang akan kita garap sebagai kegiatan rutin. Dan juga menyiapkan perhitungan untuk kegiatan tersebut. Samping itu kita juga mulai belajar untuk kegiatan ru'yah di semua bulan, rencananya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membuat pelatihan falak bagi MBC atau yang berminat. Pegiat falaknya itu paling tidak akan kita awali dengan membuat modul yang secara bertahap. Target yang pertama ya modul untuk jilid 1, jilid 2 nanti ya kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau pelatihan ini ya nanti bisa dari LF dari MBC masing-masing yang mengisi materi nanti ya bisa dari internal lembaga falak sendiri, dan nanti kalau memang sudah dirasa cukup mahir, kita juga bisa kerjasama dengan PWNU ataupun dari PT. Yang jelas untuk harapan kami itu adalah keberlangsungan ilmu falak ini bisa terus, ada generasi selanjutnya. Ada generasi yang bisa melanjutkan falak yang ada di Lamongan ini. Kalau yang semacam itu sebenarnya itu bukan ranah falakia yang ada di LFNU. Kenapa? Di LFNU itu lebih mengedepankan kepada yang ada hubungannya dengan ubudiyah. Nah, sedangkan yang ada di masyarakat itu adalah hanya membentuk bagaimana rasa kenyamanan saja di dalam
di dalam bermasyarakat. Sehingga perhitungan-perhitungan semacam itu ya kita serahkan saja kepada yang memang sudah terbiasa. Sedangkan untuk yang LFNU ini yang kita bahas adalah masalah ubudiyah, tentang penentuan arah kiblat, jadwal waktu sholat, awal bulan, penentuan awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, kapan kita harus berpuasa, kapan kita harus iftar. Selanjutnya adalah gerhana matahari, gerhana bulan. Karena di situ juga ada rangkaian ubudiyah. Nah, sebenarnya kalau muamalah itu kan tergantung orangnya sendiri. Sebenarnya perhitungannya kan juga perhitungannya sendiri. Sekarang orang kota, kalau menikah, ada resepsi pernikahan, yang dihitung adalah kapan waktunya, hari libur supaya tidak mengganggu kan di situ. Nah itu kan sudah bergeser. Kalau di pedesaan, nah ya, kapan waktunya itu, nah kan di situ. Hanya saja itu juga termasuk perhitungan. Hanya saja banyak yang menggunakan hitungan-hitungan Jawa seperti itu. Tapi yang kita kedepankan itu kita tidak ke arah sana. Kita juga nggak akan bisa memvonis atau menjustifikasi bahwa harus seperti ini nggak bisa. Itu muamalah seperti itu. Karena memang berkembang sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tapi kalau masalah ubudiyah, ini ada termnya tersendiri. Saya kira kalau untuk muamalah semacam itu, ya kiai-kiai kita, kiai-kiai tua kita, itu sudah mumpuni. Jadi yang muda-muda semacam ini itu, ya di lembaga Falakiyah itu, saya kira ya cukup itulah, supaya nanti tidak terlalu tumpang tindih. Karena apa? Harapan besar di Falakiyah itu masih banyak. Kalau kita fokus ke arah sana, itu nanti ya kita pengembangan yang ubudiyah, yang wajibnya ini nggak tersentuh. Sementara yang kiai-kiai tua kita sebagai rujukan, penenang hati, ya itu ya kita manfaatkan ke sana. Jadi ya kita kembali lagi lah, bagaimana kita kembali ke kiai. Masalah itu. Sehingga ada ada tugas-tugas tersendiri. Jadi untuk di Falakiyah kita tidak terlalu ke sana. Meskipun nanti ada saja ahli-ahli falak yang memang mempunyai keahlian ke sana. Karena apa ya, keahlian suwuk barang kan ya bisa, tetapi kan kita tidak menjadikan sebuah program di Falakiyah.